warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-22 podcast Palkomtek Batu Raja. Wah, 2 episode terakhir kemarin, tepatnya di episode ke-21, dan hari ini episode ke-22. Kita kehadiran bintang tamu podcast Palkom Batu Raja yang selalu muda dan jiwa-jiwa muda juga terbentuk juga tentunya ya, yang bertalenta, berbakat, dan punya banyak prestasi tentunya. Dan Putri juga sangat antusias banget dong. Begitu juga dengan Pak Komser kan. Nah, udah gak sabar mau dapet inspirasi dari bintang tamu kita kali ini. Tapi tahan dulu, Pak Komser jangan lupa berikan dukungan untuk podcast Pak Komser Raja dengan cara subscribe channel YouTube kita, di like dan juga di share ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, kita sapa bintang tamu kita hari ini ya. Assalamualaikum Kak Alda. Waalaikumsalam. Masya Allah, boleh dong kenalan dulu sama Pak Komster. Halo, perkenalkan saya Nyayu Hamida Agustina. Jadi teman-teman bisa panggil aku Alda. Saya saat ini bekerja di Polres Ogan Komering Ulu. Saya Polwan. Ya, keren. Yeah. Nah, Kak Alda sendiri ini background keluarganya seperti apa sih? Atau mungkin ayahnya, ibunya berprofesi seperti apa? Dan boleh dong diceritain sama Pak Komser. Oke, jadi latar belakang keluarga Alda itu, ayah Alda itu tukang ojek. Dan ibu Alda itu sekarang, dulunya pas masih kecil itu kayak jualan kayak nasi uduk, goreng-gorengan kayak gitu loh, sarapan pagi. Nah, sekarang itu ibu jadi kayak buruh masak. Jadi kalau misalnya kayak ada tetangga yang nikahan, jadi ibu yang masaknya gitu loh, kayak gitu kan. Oke, luar biasa banget ya. Tadi itu dicerita, boleh dong, kan udah cerita dikit nih bagian keluarganya. Sekarang boleh dong Kak Alda cerita masa kecil Kak Alda itu gimana? Ya, jadi masa kecil Alda itu sebenarnya orang bilang itu kayak kalau ngelihat yang sekarang tuh nggak percaya gitu. Nggak mungkin lah, kan banyak nih omongan-omongan di belakang sana kalau misalnya mau jadi anggota Polri itu harus jual tanah, punya jual berapa ratus juta lah intinya modal buat masuk anggota Polri. Jadi pada saat itu kan orang tuh nggak percaya gitu, masa sih Alda lulus jadi polwan. Nah, karena memang dari kecil itu orang taunya karena kan keluarga Alda itu dari keluarga yang kurang mampu gitu, karena ya tadi juga cuma tukang ojek gitu kan. Dari kecil itu juga kuliah pun dapat beasiswa. Jadi emang dari kecil apa ya, kalau misalnya mau sekolah mau belajar itu pasti ngandelin beasiswa, mau kursus segala macam. Jadi harus cari cara lah. Alda itu kan 2 beradik gitu. Kebetulan adik juga sekarang kuliah di Tangerang. Dia sama juga dapat beasiswa juga. Jadi memang kami berdua itu dari kecil udah diajarin sama orang tua kalau misalnya mau sesuatu kalian harus berusaha sendiri, karena ayah sama ibu tuh nggak bisa kasih apa-apa, nggak punya channel, nggak punya uang yang banyak buat memfasilitasi kalian, tapi kalian harus berusaha biar sama. Kalian itu jangan berbeda. Jadi kalau mau berprestasi dan kemampuan kalian, potensi dan skill kalian itu harus sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Iya, keren banget ya. Maaf tadi Alda bilang ayahnya tukang ojek ya? Atau mungkin sebelumnya pernah kerja di mana itu? Seingat Alda sih dari kecil itu pas baru lahir sampai umur 3 tahun ayah tuh jualan ini, jadi kayak ngantar-ngantar susu kedelai gitu loh. Ya, jadi buruh gitu. Terus pindah ke rumah yang sekarang kan, Alda kan dari Palembang gitu. Pindah ke rumah yang sekarang itu dari Alda umur 3 tahun sampai sekarang. Ayah itu masih aktif ojek, cuman memang bedanya kalau dulu kan ojek pangkalan, sekarang kan zaman kan udah canggih nih, jadi kan ada aplikasi Gojek nih, jadi ayah sekarang tuh jadi driver ojek online. Oh, di Palembang ya? Iya, di Palembang. Oh ya, by the way Kak Alda di sini tinggal sendiri loh Pak Komser ya. Jadi Kak Alda tinggalnya di mes ya. Iya. Karena asli domisilinya dari Palembang. Dan di sini hanya karena dinas ya, merantau ya. Tapi
Walau merantau asik kan? Asik, dinikmatin aja. Jadi dinikmatin aja. kita tuh harus bisa beradaptasi mau dimanapun. Jadi kalau Alda tuh hiduplah seperti kangkung. Lah. Karena kangkung tuh kan mau di air yang kotor, air bersih, di tanah, di lumpur, di sawah itu kan bisa hidup semua. Jadi emang simpel, sayuran yang murah tapi mengambil apa ya, sebuah pelajaran dari sayur kangkung. Iya, bener banget ya. Jadi dimanapun kita tuh harus bisa bersosialisasi sama orang lain ya, walaupun bisa sendirian dan temennya pasti banyak juga ya. Nggak sendiri juga ya. Masya Allah banget ya, mengharukan juga ceritanya. Baru di segmen 1. Nah, jadi perjuangan Alda ini sangat luar biasa ya, mulai dari faktor ekonomi ataupun untuk menghalangi cita-cita Alda juga pastinya nggak gampang ya, dan banyak banget tantangannya. Nah, maaf ya, Alda sekarang usianya berapa? Usia Alda 23 tahun. 23 tahun, masih muda ya. Nah, dulu sempat gak sih menempuh pendidikan di mana mulai dari TK hingga di universitas terakhir kemarin? Iya. Kebetulan Alda tuh nggak TK. Jadi umur 4 tahun jalan 5 tahun tuh langsung masuk SD. Wow. Jadi SD-nya itu Alda di MI, anak madrasah nih. Di MI Al-Hikmah Palembang, terus SMP-nya di SMP Negeri 52 Palembang, SMA-nya di SMA Negeri 22 Palembang semua. Terus S1-nya itu di Fakultas Ilmu Kesehatan di IKST Muhammadiyah Palembang. Kalau dulunya tuh orang taunya Stikes Muhammadiyah Palembang. Iya, Stikes Muhammadiyah ya. Terus lanjut di Profesi Nurse-nya di STIK Bina Husada Palembang. Jadi Alda tuh perawat basicnya. Iya, makanya Putri lihat Alda itu ke perawat ya, bener nggak sih ini perawat? Tiba-tiba kan poluan gimana sih? Jadi sekarang itu kan Alda basicnya perawat nih. Iya. Kalau di Polres ya, itu sebagai, jadi Alda tuh masuk Polri-nya itu jalur Bakomsus Tenaga Kesehatan. Bakomsus itu Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan. Jadi ikut di tahun 2022. Jadi memang sejalur. Jadi walaupun Polwan, kerjanya Alda tuh di kesehatan. di Sidokes, di Kedokteran dan Kesehatan Polri. Masya Allah, keren banget ya. Nah, sekarang ini berarti Alda itu stay-nya di Polres Oku ya, di Polres Oku. Bisa selesai 2 pendidikan sekaligus di universitas itu artinya ya? Iya. Bener nggak? Bener. Beneran? Bener. Sekaligus? Jadi selesai dulu S1, pas Profesi Nurse itu langsung nyambung sambil kerja gitu. Sambil kerja, dan itu sudah keterima sebagai anggota Polri. Di barengan. Jadi kayak di 2022 itu kan Alda lulus S1 nih tahun 2021, lanjut profesi tapi belum selesai. Jadi 2022 sekitar bulan Maret itu ada open recruitment Polri. Jadi kuliah Profesi Nurse-nya belum selesai. Jadi sambilan lanjut profesi sambil fokus juga buat tes, dan alhamdulillah di tahun yang sama bisa lulus dua-duanya. Wah, keren sekali. Nah, kalau itu kan jatuh pendidikan khusus ya. Dari mana semua biayanya itu, Alda? Karena pastinya nggak sedikit ya. Iya. Apalagi kesehatan swasta mungkin orang udah pada tahu kan Kak. Iya. Jadi awalnya itu pas Alda tamat sekolah itu kan 2017, memang cita-cita awal itu mau jadi polwan. Tapi karena tadi pas tamat sekolah itu belum 17 tahun aja belum kan. Jadi nggak bisa. Jadi niatnya itu mau gap year. Jadi pokoknya nggak tahu Tuhan tuh ngasih jalan gimana. Pokoknya Alda tuh nemenin teman sebenarnya, teman yang mau daftar kuliah di IKST Muhammadiyah itu. Karena dari kita kan geng-gengan nih waktu SMA. Berhubung Alda tuh orang yang paling nyenyes. Kalau orang Palembang bilang paling berani ngomong sama orang walaupun orang nggak kenal gitu. Jadi mereka ayo temenin lah gitu daftar. Oke, masuk nih ke kampus itu ngelihat, oh ada beasiswa nih. Nah, itu namanya bidik misi. Mungkin kalau sekarang itu KIP ya. KIP. Dari KIP, dari bidik misi. KIP. Ya. Nah, nanya cuman gini doang. Bu, di sini ada bidik misi ya? Oh iya Dek, Adek mau nanya tentang bidik misi ya, silahkan duduk di situ. Padahal nggak ada niat sama sekali. Jadi awalnya pun nggak ada kayak cita-cita mau jadi perawat, itu aja nggak ada dari kecil gitu. Jadi ya udahlah, daripada gap year kan, nggak ada kerjaan juga.
selama setahun itu jadi niatnya tuh ya udah kuliah ambil aja. Berhubung gratis juga kan, lulus. Nah orang tuh kaget, lu kan di situ mahal, duitnya dari mana? Enggak, aku beasiswa. Orang tua tuh juga nggak percaya awalnya Kak, jadi orang tua tuh takut kayak nanti pas di perjalanan tiba-tiba ngeluarin biaya. Kan ayah tuh udah bilang dari SMA, Cek kalau mau kuliah cari beasiswa, karena ayah udah ada duit gitu, nak nguliahi Cece, aku udah panggil Cece. Udah di rumah, makanya jadi ya udah pas 2018 mau berhenti stop out kan, mau tes poluan, kata ibu, janganlah sayang, orang di luar sana tuh banyak loh yang mau dapat beasiswa kok. Kamu malah ninggalin, gak bersyukur, kasihan juga kampusnya, tiba-tiba udah dikasih kesempatan malah kamu sia-siain gitu. Jadi kata ibu, udah selesain lah gitu. Ternyata orang tua tuh bilang kayak gitu, ibu aku bilang gitu, ternyata dulunya ibu tuh cita-citanya tuh mau jadi perawat gitu. Makanya ibu tuh bilang kan, ibu dulu tuh mau, tapi kan terhalang biaya. Ternyata Cece yang bisa jadi perawat, ada kesempatan di situ. Jadi karena ibu udah bilang gitu, jadi kayak udahlah, hitung-hitung kalau misalnya memang cita-cita ya ibu nggak bisa terwujud di dia, mungkin bisa diwujudin oleh anaknya. Udah, jadi emang cita-cita sebagai polwan itu udah dihapus. Udahlah, kuliah aja. Selesai. Kebetulan 2021 selesai, ternyata ada open recruitment itu kan, udah ikut tes. Dan alhamdulillah cita-cita itu dua-duanya bisa tercapai. Keren banget, Masya Allah. Nah, jadi Alda ini dapat beasiswa bidik misi. Iya, bidik misi. Yang benar-benar 100% gratis ya, Dek? Iya, di 100% malah dikasih uang saku kalau setiap semesternya. Itu yang bener yang bidik misi itu ya? Jadi malah kita yang dikasih uang saku dari kampus ya? Dari pemerintah ya, dan kan? collab juga sama kampus. Iya, benar banget. Nah, bahkan sampai sejauh ini ya, buat informasi juga buat Palkomter, apa kriteria syaratnya bisa dapat bidik misi ini? Kalau di tahun Alda itu kan masih bidik misi, sekarang kan KIP, tapi kayaknya peraturannya nggak jauh beda. Jadi itu harus bidik misi atau KIP itu buat mahasiswa yang berprestasi tapi dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, seperti itu Kak. Jadi untuk persyaratannya tuh banyak kan, minta surat keterangan tidak mampu, dari RT RW, banyak lah pokoknya persyaratan yang itu mungkin kalian bisa lihat, cek di websitenya L2 Dikti gitu. Oh, ada websitenya ya, dicatat ya untuk websitenya ya. Nah, dan selama kuliah juga nih Alda ya, ada nggak syarat khusus agar beasiswa itu nggak hangus? Jadi sebenarnya setiap kampus itu kan punya aturannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya di kampusku itu ditekanin, jadi pokoknya kalian harus IPK-nya tuh gak boleh di bawah 3,00, gak boleh turun, gak boleh dapat nilai C, tapi kalian juga harus aktif di organisasi, harus aktif di kampus, misalnya ada kegiatan-kegiatan kampus, jadi pokoknya disuruh harus siap kayak gitu. Jadi harus imbang kan, organisasi harus tetap aktif, juga ditekanin kalau bisa kalian tuh kayak ya berprestasi lah selama perkuliahan. Tapi nilai juga harus gak boleh dapet nilai C, nilai juga harus bagus. Jadi kan kebagi kan, kadang ada orang tuh yang fokusnya di organisasi ya, kalau aktif di akademik aja. Nah, kalau terbagi ya? Iya, harus semuanya terbagi. Nah, gimana cara Alda membaginya itu biar semua tetap jalan bareng-bareng tapi fokusnya tetap sama? Ya, jadi itu tuh pinter-pinter kita bagi waktu. Jadi kapan dan kampus itu, alhamdulillah kampus itu tuh sangat mendukung untuk mahasiswa-mahasiswinya untuk berprestasi. Jadi memang difasilitasi. Jadi kalau misalnya kamu ada giat organisasi di mana kemana-mana gitu kan, keluar, alhamdulillah udah tuh keluar kota, keluar negeri pun udah selama perkuliahan itu. Jadi emang dan itu pun gak ngeluarin duit sepeser pun, benar-benar fasilitasi. Tapi ya resikonya tadi ketinggalan pelajaran pasti. Jadi kan udah kita ninggalin kelas seminggu misalnya, itu kan pelajaran, apalagi kesehatan ini kan gak bisa
lebih banyak praktek. Kita nggak bisa cuman baca buku doang tuh nggak cukup. Tapi ya udah resiko. Jadi mau gimana pun ya udah belajar sendiri. Harus ngejar ketertinggalan. Itu kegiatan luar negeri itu dalam Luar negeri itu Alda pernah ikut International Nursing Student Forum pada tahun 2019 di University Malaysia Sarawak. Wah, dan itu dari kampus ya? Iya, jadi itu seleksi dulu, nanti seleksi tiap prodi itu dipilih siapa yang jadi kita tuh ada yang terbagi jadi yang membawakan apa ya, mempresentasikan hasil dari suatu penelitian, sama ada yang kayak poster gitu. Kebetulan Alda kemarin yang oral presenter, jadi kita bawain hasil penelitian dari kampus, kita bawakan ke itu kan forum mahasiswa keperawatan internasional. Jadi kita presentasiin apa sih hasil temuan kita seperti itu. Keren banget ya, sampai ke luar negeri loh Pak Komser ya. Prestasinya luar biasa banget Alda ini ya. Nah, menurut Alda ini ya, apa sih arti pendidikan? Pendidikan itu penting, apalagi kita kan sebagai perempuan itu madrasah pertamanya untuk anak-anak kita nanti, gitu kan. Karena yang ngajarin, pokoknya kan apa ya, sosok ibu itu kan sangat berpengaruh gitu dalam tumbuh kembang anak. Jadi setidaknya kalaupun nanti anggapannya nih, kalaupun nanti aku nggak kerja, setidaknya bisa mendidik anak sendiri gitu. Nah, dan pendidikan ini juga memang banyak manfaatnya, gitu kan, membuka banyak wawasan, terus kita bisa apa ya, yang pasti bisa menurut Alda itu pada saat itu bisa memperbaiki perekonomian keluarga gitu. Karena ayah ibu kan nggak ada yang kuliahan, jadi emang dari dulu kayak memang berambisi, walaupun mereka tuh nggak apa ya, nggak pernah nekanin karena mereka tahu sadar gitu kayak nggak mampu gitu nyekolahin anaknya. Jadi dia tuh mereka tuh nggak ada kayak harus ini ya, harus itu, nggak ada tekanan. Tapi dari kitanya aja sendiri kayak ditekanin, kalau orang tuaku nggak kuliah, pokoknya nggak ada yang sarjana, gimana caranya anaknya harus sarjana. Iya, betul banget ya. Yang jelas kalau udah kayak gitu, artinya Alda tuh sudah berhasil mengangkat derajat kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Masih proses. Iya. Tapi udah sampai sejauh ini loh. Alhamdulillah banget ya. Nah, Masya Allah banget ya, terasa banget kalau memang jam terbang Alda ini udah jauh banget dan udah tinggi banget. Mainnya juga udah jauh, karena kalau ngobrol soal wawasan, Alda banyak banget, dan meskipun usia sekarang baru 23 tahun, tapi udah dewasa banget ya. Malu aku. Nah, pernah nggak Alda, maafin ya, mendapati pengalaman dibully atau dikucilkan di baik waktu kuliah ataupun di lingkungan sekitar Alda? Kalau misalnya teman-teman yang dekat, alhamdulillah circle Alda tuh suportif. Jadi nggak terlalu gimana ya, nggak ada kayak ngebully, tapi memang ada sih pasti kayak 1-2 orang kayak oh itu anak tukang ojek gitu. Dan bahkan sebenarnya pernah juga sih lebih ke apa ya, keluarga sendiri sih. Iya, dulu kayak karena kan di antara keluarga itu kayak cuman ibuku yang kurang mampu, jadi karena nikah sama ayah gitu kan. Ayah cuma tukang ojek, jadi ya gimana ya, tapi ini aku nggak terlalu mau bahas sih karena ini kan internal keluarga gitu. Tapi ya intinya kalian bisa ya mendeskripsikan seperti apa, tapi semakin apa ya, semakin di kayak gituin, jadi kayak bukan sakit hati pasti, dendam pasti, tapi mau gimana pun kayak oh ini masih keluarga, nggak akan dibalas, jadi biarin dibalasnya itu dengan prestasi. Jadi ya udah liatin aja kan, sampai kayak nih aku pernah ketemu sama presiden, aku gini nih, jadi udah aku aku up aja. Apapun kayak kegiatan aku ketika aku keluar kota, aku ke ini jalan-jalan ke sini ke situ, oh bisa ya ternyata kayak gitu. Dan dengan sendiri bungkam kan. Malah akhirnya sekarang tuh malah muji-muji gitu kan. Iya, bener banget. Bener ya, jadi
nggak perlu dibalas dengan hal yang sama, tapi kita tertampar secara halus Iya. dia mereka kan ya. Tertampar secara halus dengan apa yang udah kita raih. Iya, benar. Nah, Mbak mau tanya ya, apa nih rahasianya Alda sehingga bisa banyak banget dapet prestasi ini dan tentunya always positive vibes dan banyak keberkahan yang diraih dalam hidup Alda sekarang ini? Rahasianya itu ibu. Gitu. Jadi sosok ibu itu memang benar-benar berpengaruh. Jadi kayak apa ya? Kan aku kan apa-apa kan pasti cerita sama Iya, ibu. Aku tuh ikutin apa kata ibu. Padahal sebenarnya aku tuh juga termasuk anak yang agak bandel lah, nggak terlalu nurut-nurut banget. Iya, iya. Suka nyusahin orang tua juga. Anak pertama ya? Iya, anak pertama. Sama. Tuh kan keras kepala. Tapi aku tuh kan apa-apa nanya, Bu, ini gimana? Oh, nggak boleh, misalnya kata ibu, nggak usah cek kayak ini. Oh sudah. Jadi kalau misalnya ikut apa-apa kan, terus kan butuh modal. Jadi kan dulu kan Alda kan juga selama kuliah kan nggak apa-apa nih. Ini bukan sombong, tapi cerita-cerita kan dulu kan sering ikut lomba-lomba dan memang walaupun di kampus dapat uang saku kan itu kan kadang masih kurang. Iya. Gitu kan. Jadi butuh duit ya larinya ke siapa, ke ibu kan. Jadi ibu tuh kayak, Bu, Cece nak ikut ini pemilihan bujang gadis ini, duitnya dari mana gitu. Sudah, ibu tuh selalu bilang, "Dah apa-apa, kaki ibu ejo ke, nanti ibu usahain." Gitu. Jadi apapun itu, pokoknya doa dari kedua orang tua, apapun, pokoknya doa sih dari mereka. Karena kayak apa ya, segala aku tuh ngerasa kayak dari kecil sampai sekarang tuh kehidupan Alda tuh lancar-lancar aja, Kak. Pasti ada hambatan dan tantangan kegagalan itu pasti. Tapi kayak ya udah bisa survive gitu. Bisa ada sampai di titik ini tuh ya karena support dari ibu. Alda tuh juga dulu orangnya insecurean. Ya, insecurean. Kayak gimana ya, kayak aku tuh jelek, aku tuh ini apa ya, aku tuh kurang ini kurang itu, nggak pede. Tapi semuanya yang bikin semangat dan termotivasi itu justru si ibu yang bilang, enggak kok, Cece pasti bisa, Cece pasti ini. Iya, support. Alhamdulillahnya sekarang itu udah bisa ngebales ya, udah bisa nunjukin bahwasanya Alda itu bisa sampai detik ini dan bahkan sampai sejauh ini. Iya, pernah juga lu tuh dapat bullying lo nggak dari Instagram, suka di Instagram, benar, sosmed, sosmed ya Allah. Dulu sampai dikatain, maaf pelacur, dikata-katain kayak lu tuh jelek, baju lu kalau jalan bajunya pakai itu aja, dikatain oh kan ada tukang ojek miskin. Itu justru dapat bullying itu ini dari Instagram, sosmed ya, dari sosmed. Berpengaruh banget berarti ya sosmed itu ya. Iya. Dan untungnya kamu survive ya. Iya, tapi sekarang pas ketika Alda lulus jadi polisi, nggak pernah lagi. Nggak berani langsung bilang hashtag bukan musuh. Iya, ganti dia. Wah, makin menarik aja nih obrolan kita bareng sama Alda. Dan di segmen 1 tadi Alda udah banyak banget berbagi cerita dan pengalamannya, dan masih banyak lagi pertanyaan yang pengen Putri bahas di sini. Tapi tunggu dulu, Putri punya informasi penting untuk Palkomster semuanya. Buat yang bingung setelah lulus kuliah mau kemana, sementara belum bisa atau belum mau untuk kuliah, ya udah jangan galau lagi, kamu bisa menambah skill dulu di Palkomtek Batu Raja. Ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Nah, apa aja sih program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, konten creator, digital marketing, desain website, dan juga web programming. Bagi yang suka animasi, tenang aja, kamu bisa ambil desain animasi. Atau ada yang suka edit video, gampang banget, kita juga sudah punya video editing di Palkom Batu Raja ini. Nah, semua program yang tadi Putri sebutkan bisa diambil paket mulai dari durasi paling singkat, yaitu 2 bulan, 10 bulan, hingga yang 1 tahun. Paling penting juga, di awal tahun 2024 ini kita akan berbagi beasiswa Alda, dan ini senilai 123 juta untuk 40 orang yang beruntung tentunya. Tunggu apa lagi?
silakan kamu tanya-tanya atau langsung aja booking kelasnya sekarang juga. Nah, untuk yang tadi beasiswa itu adalah di program kursus profesional 1 tahun komputer, internet, dan bisnis digital. Oke, sampai di situ. Jadi nanti kalian tinggal tanya-tanya aja atau langsung komen aja di bawah postingan kita. Oke? Oke, Alda, kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Nah, mungkin tadi Alda udah bahas sedikit masalah bullying di sosmed ya. Itu menurut Alda, kenapa sih mereka tuh sampai bisa ngebully di sosmed itu? Padahal kan dilihat orang banyak ya. Kok bisa-bisanya ya? Nggak tahu sih, itu kayak Alda tuh juga curiganya kayak dia nih tahu semua. Kayak mulai dari Alda kuliah di mana, terus kan Alda pindah kampus, alasan Alda pindah, terus latar belakang orang tua ini kok tahu semua. Jadi kan berarti dia nih mantau loh sebenarnya. Dia nih kayaknya kepo deh sama kehidupan kita, kok bisa tahu detail. Tapi kayaknya sebenarnya orang kayak gitu tuh orang yang iri. Biasanya. Ya benar, orang terdekat. Alda juga curiganya sih itu sih. Kok perasaan aku kasih tahu ini cuman ke beberapa orang, ke teman-teman dekat, kok ini orang ini kok bisa ngata-ngatain sampai kayak gini, terus bisa tahu detail. Kalau bukan orang terdekat, siapa lagi kan? Gak mungkin orang cuman gak pernah ketemu ini cuman beneran saya hai tiba-tiba ngomong semuanya. Kayak gitu, tahu semua kan. Tapi Alda dari dulu enjoy, kayak nggak ada niat laporin kan, apalagi itu udah sampai ngatain pelacur segala macam. Ini udah biarin lah kayak itu, teman-teman mereka lah gitu. Liatin aja sampai batas mana sih. Jadi setiap bikin story pasti di DM. Jadi memang Alda sengaja nggak ngeblokir segala macam, nggak, memang udah biarin gitu. Tapi tentu itu pakai akun fake ya, biasanya ya. Pasti. Gak mungkin juga akun pribadi bocor langsung. Nah, sekarang ini kan Alda sebagai anggota Polri ya, dan bertugas di Polres Oku. Nah, apa sih yang paling ingin banget, yang membuat Alda ya pengen banget jadi polwan ini? Apa dari yang kecil itu Alda tuh suka ngelihat polwan. Kan kalau ngelihat misalnya di polisi lalu lintas nih, ngeliat polwan kan kayak pakai seragamnya, tau lah sih, kayak anak kecil kan kayak kagum, ih cantik ya kalau kayak gitu, gagah ya, kayak keren aja. Nggak tahu kan, berarti belum tahu dulu tuh taunya polisi cuma yang tukang nilang. Iya benar banget ya, karena taunya lihat ya polisi ya, apalagi anak-anak kan, polisi taunya ya udah tukang nilang ini segala macam. Tapi kan seiring berjalannya waktu tahu dong, ternyata tugas polisi itu bukan cuma nilang, bukan cuma di lalu lintas, ternyata banyak. Nah, jadi memang yang ditekankan ke orang tua kan banyak nih, bilang kalau misalnya penegak hukum, kalau giliran sama orang yang miskin ditindak, coba kalau sama orang-orang yang di atas, yang orang-orang kaya, orang yang punya jabatan pasti nggak berani disenggol kayak gitu. Jadi emang orang tua berpesan, nanti kan kalau misalnya kamu jadi kayak gitu, kan udah ngerasain gimana jadi orang susah, nggak enak gitu. Jadi kamu jangan susahin orang udah susah, jangan tambah dibuat susah. Gimana caranya apapun pekerjaan kamu nanti dibuat jadi itu tuh jadi ladang amal dan ladang ibadah kamu. Jangan ditiru yang buruk-buruknya, jangan. Maka dari itu kan Alda jadi polwan, bekerja di lingkungan Polri, belajar apalagi isu-isu. Mungkin orang-orang kan di luar sana banyak nih kan kasus-kasus terkait ini, tapi Alda tuh sekali lagi menekankan sebenarnya itu tuh cuma oknum, nggak semua polisi itu seperti itu. Tapi Alda juga bilang nggak semua polisi baik. Ada juga yang jelek, ada juga yang jahat. Itu pasti ada, dan itu bukan cuma polisi, setiap orang dan setiap institusi pasti ada seperti itu. Tapi itu hanya oknum, nggak semuanya seperti itu. Banyak loh mungkin yang kalian orang-orang bisa ngerasain langsung, kayak Babin Kamtipmas, ada polisi yang selalu 24 jam rela gitu kan mengabdi di desa-desa, ngebimbing. Dan karena banyak banget polisi itu bukan cuma
bukan cuma yang kalian lihat di Polres. Jadi di setiap lini itu pasti, lini kehidupan itu pasti ada polisi. Iya, Gitu. bener banget ya. Dan berarti dari sini ke depan kita itu harus benerin mindset kita. Iya. Jangan sampai terdoktrin sama yang kayak gitu terus. Benar. Nah, untuk pengalaman Alda untuk menjadi seorang polwan ini kan, boleh dong mungkin Alda sharing bagaimana proses rekrutmennya sehingga Alda bisa menjadi seorang polwan dan tahapannya tentunya nggak sedikit ya. Iya. Boleh dong Alda cerita. Ya, jadi terserah nih kalian percaya nggak percaya, tapi serius, Alda itu masuk Polri bener-bener nggak pakai orang dalam atau istilah apalah. Karena kalian bisa lihat aja background orang tua Alda kan gimana tuh. Jadi jangankan mau nyogok ratusan juta, rumah aja belum punya, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada uang, mending dibeliin dulu rumah, gitu kan, buat orang tua. Sampai saat ini kan keluarga itu masih ngontrak kayak gitu. Jadi pas rekrutmen itu sebenarnya memang ada rasa, karena diomongin orang, udahlah kalau nggak ada ratusan juta nggak mungkin kamu masuk kayak gitu. Tapi tetap daripada udahlah penasaran nanti lulus nggak lolos, udahlah urusan belakangan. Jadi yang penting coba dulu. Jadi tahapan rekrutmen itu kan dari awal kayak pemberkasan, rekmin, itu banyak banget berkas. Banyak banget ya. Banyak banget. Apa aja yang Itu Alda persiapkan di situ? kebetulan kan Alda tuh ceritanya pas tes ini berbarengan dengan lagi profesi nurse, lagi kuliah dinas di rumah sakit, ditambah Alda juga ngajar jadi guru di SMK Kesehatan Atala Putra. Alda Kayak juga gue guru. ini. Dulu jadi kan harus bagi waktu nih 3 yang harus nih, rekrutmen sama dinas, ngajar juga gitu kan. Dah, jadi bener-bener sampai nggak tidur. Jadi turun dinas malam, belum mandi, belum masih pakai baju dinas di rumah sakit, belum tidur, langsung ngerjain berkas. Terus ada yang nulis tangan, surat permohonan segala macam, itu banyak banget kan. Terus ijazah itu dari SD digunain, SKHU, akte kelahiran. Terus banyak, Alda juga ada kendala-kendala sedikit terkait akte kelahiran dulu tuh kan. Udah, tapi bisa terlewati. Setelah pemberkasan selesai, lanjut ke tes kesehatan. Tes kesehatan itu kalian bakal dicek, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dicek semua. Dicek semua. Mungkin kalau misalnya ada teman-temannya nonton dan berminat, banyak banget nih yang nanya-nanya suka di TikTok Alda kan. Iya. Kok ini boleh nggak ya, kayak mata kan nggak boleh minus lebih dari 0,5, terus nggak ada riwayat atau bekas luka operasi, kakinya nggak boleh misalnya kayak X atau O, itu ada kriterianya, nggak boleh lebih dari berapa sentimeter. Jadi ada stakes-stakesnya tersendiri. Kayak gigi tuh kayak di daerah senyum itu nggak boleh ompong. Tapi kalau misalnya kayak gigian di area dalam geraham itu boleh, tapi nggak boleh lebih dari 3. Pokoknya kalian mungkin nanti bisa lah lihat-lihat di SDM Polda kalian atau Polres kalian masing-masing terkait informasinya. Setelah melewati tahap kesehatan, lanjut ke psikotes. Nah, ini yang memang benar-benar Alda juga apa ya, karena nggak bimbel kan, orang-orang kan rata-rata kan ikut bimbel nih. Bener, ada, nah, psikotes. Karena Alda nggak punya duit Kak, ceritanya nggak punya duit. Jadi Alda tuh minjem buku temen yang mau yang ikut bimbel, Alda pinjem bukunya, Alda fotokopi. Jadi belajarnya itu juga cuman 1 hari. Besok mau tes, baru hari ini tuh belajar. Itu pun Alda ingat Alda lagi dinas di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa Ernaldi Bahar. Itu tugas lagi numpuk-numpuknya. Ini mana yang mau dikerjain dulu, bingung. Oh udahlah, nanti aja tugas, nanti susulah urusan kena marah dosen, terserah urusan belakang. Jadi sehari full itu bener-bener belajar sendiri. Dan alhamdulillah bisa, apa ya, kata orang tuh kalau misalnya psikotes bisa megang kepala 7, maksudnya kayak nilainya 70 ke atas, itu tuh udah alhamdulillah banget. Kan nilai minimalnya itu di tahun Alda 63. Terus nilai psikotes Alda pada saat itu 71. 71 kan. Ada sih yang lebih besar, tapi kayak orang tuh udah kayak, les di mana dulu ini enggak les, belajarnya otodidak. Bener-bener belajar sendiri kan. Udah lanjut ke tes PU. Kalau misal kalian
PTU, Bintara PTU, petugas umum itu kalian nyebutnya mungkin PTU. Itu kayak yang di tes matematika, bahasa Inggris, kayak soal-soal seperti itu. Tapi karena ada jalur Bakomsus, Bintara Kompetensi Khusus, jadi kami itu diganti dengan TKK, tes kompetensi keahlian. Jadi di mana dikembalikan dan disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Karena Alda dari kesehatan, tentunya yang diteskan itu terkait tentang basic kita tentang kesehatan, soal-soal kayak ketika CAT-nya ya soal tentang kesehatan, nanti prakteknya juga seperti itu. Terus setelah melewati tahap tersebut lanjut ke jasmani. Jasmani itu nggak ada perbedaan, pokoknya kayak Bintara PTU sama Bakomsus itu semuanya sama. Jadi ketika jasmani ya lari, push up, berenang, semuanya harus diikutin gitu. Dan alhamdulillah Alda tuh dulu pas SMA karate, ikut karate kan. Jadi walaupun nggak aktif lagi selama kuliah, tapi kan masih ke bawah lah sisa-sisa gitu. Jadi tinggal kayak nge-push lagi latihan fisik, harus dikejar karena kan udah jarang gitu kan latihan fisik, udah jarang olahraga. Tapi ya udah gimana caranya harus dikejar lagi. Dan alhamdulillah bisa lanjut ke rankingan. Setelah rankingan alhamdulillah Alda ranking 2. Ya, kalau Bakomsus itu Polda. Jadi bukan kalau misalnya kayak Bintara PTU untuk Polki, untuk yang laki-laki itu kan mereka per Polres. Nah, per Polda. Kalau kami langsung global per Polda gitu. Polda ranking 2 dari pada saat itu berapa ya? Peserta Polwan Bakomsus itu masih ratusan pada saat itu kan pengguguran nih, nanti digugurin, gugur sampai perankingan itu yang diterima cuman sampai bisa lanjut ke tahap selanjutnya itu cuman 30 orangan kalau nggak salah. Dan itu Alda ranking 2. Iya. Masya Allah, ranking keren 2. banget. Baru dari ikut. hampir 30 orang itu ya, bahkan mungkin lebih itu udah dipotong. 30 kurang lebih 30-an itu kan udah masuk kayak kuota perankingan. Sebelumnya tuh banyak. Kalau dari awal tahapan tes itu ratusan yang ikut. Tapi kan gugur kan tiap tahap kan pengguguran. Bener banget. Lanjut sampai akhirnya ikut PMK, psikotes 2, Rikes 2. Nah, itu apalagi kesehatan itu riskan banget kan. Bener kayak Alda ini kayak mau perfect banget, gak boleh luar dalam itu diperiksa semua kan. Mulai dari darah, kita di ronsen segala macam, pokoknya diperiksa. Aduh, ini mau perfect banget jadi susah banget kan, kayak ada sakit sedikit nggak bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah kan Alda sehat, bisa lanjut dan sampai ke Pantohir dan dinyatakan lulus dan ikut pendidikan di gelombang 2 tahun 2022 kemarin. Masya Allah, keren banget ya. Berarti perjalanan panjang banget. Enggak seperti ekspektasi kita. Iya, realitanya panjang banget ya Alda ya. Masya Allah banget. Dan alhamdulillahnya sekarang Alda bisa dapat apa yang Alda mau dan sampai berada di titik yang sejauh ini. Alhamdulillah banget, jangan lupa bersyukur. Pasti dong. Jangan lupa. Tadi Alda udah cerita banyak banget pengalamannya, udah berbagi cerita yang insight-nya luar biasa banget pada hari ini ya. Dan ini Alda juga aktif ya di organisasi ya. Iya. Nah, buat yang mau tahu apa aja sih prestasinya Alda ini, nanti Alda bakal cerita di segmen ketiga ini, yaitu segmen cerita foto. Nanti Alda ya bakal ada beberapa foto yang kita tampilkan di Smart TV kita dan Alda boleh cerita ya. Oke. Untuk foto pertama. Aduh. Ini foto kapan? Ini 2020 kalau nggak salah. Ini justru pas selesai masa jabatan. Itu kan masih pakai masker tuh, zaman-zaman COVID. Kebetulan Alda itu ketua HMPS tuh Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan di kampus tahun 2019-2020. Oke, Masya Allah. Boleh next dong. Oke, ini wisuda. Wisuda S1 ini ya. S1 keperawatan. Alhamdulillah Alda juga lulus dengan predikat cum laude. Wah, keren banget. Itu cum laude ya. Keren. Tuh
nggak ada kesan karena pakai masker. Covid ya. Iya, Alda angkatan Covid. 2021 2021 nih tamat. Ya Mbak juga 2021 tamat kuliah. Covid Masih zaman Covid. Baik, next lagi dong. Ini sama yang tadi. Ini dia ya. Alda lulus dengan predikat cum laude. Alhamdulillah banget. Ini cum laude ini kalau di kampus ada berapa orang sih yang dapat? Kalau di jurusan Alda ada berapa ya? 10 atau pokoknya Alda ingat Alda tuh urutan kelima. Wah, keren banget guys. Satu kampus loh ini ya. Dari kami tuh hampir satu kelas 150-an lebih mahasiswanya. Wah, banyak banget mahasiswanya itu, Masya Allah. Boleh next lagi dong. Next. Nah, ini masih momen wisuda ya. Wisuda. Nah, ini apa ini? Putri Pesona Nusantara. Dan kamu ini ikut apa ini, Alda? Ini pada saat pemilihan Duta Wisata Nasional pada tahun 2021. Jadi sebelumnya Alda tuh ikut kompetisi dulu di tingkat provinsi. Tuh namanya Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Alda ikut tahun 2021 dan sekarang lagi buka nih untuk tahun 2024. Ya. Nah, jadi terpilih pada saat di provinsi itu Alda dapat predikat runner up 2 atau juara 3. Nah, lalu terpilih mewakili provinsi Sumatera Selatan. Wah, keren banget. Mewakili Sumsel di pemilihan Putra Putri Pesona Nusantara. Itu penyelenggaranya itu di Jambi, penyelenggaraannya. Jambi jauh ya. Tuan rumahnya Jambi dan alhamdulillah bisa menjadi winner. Keren banget. Itu crown sama sasnya. Oh, jadi yang menang dapat ini ya, dapat crown ya. Oke, keren sekali, cantik banget ya. Next lagi. Nah, ini kan pada saat persiapan ini masih di provinsi. Jadi kan photoshoot segala macam banyak. Ya pun badan aku kurus banget ya dulu. Iya, ini body goal banget ya, Masya Allah. Karena memang aku kan dulu tuh gendut Kak. Sebelumnya tuh gendut. Jadi memang disuruh sama coach, sama pelatih diet ya. Gimana caranya kamu harus turun. Wow. Itu. Next lagi dong. Nah, ini juga. Ya, ini salah satu rangkaian photoshootnya. Ini pakai baju adat. Baju adat mewakili provinsi masing-masing. Oke. Ini pada saat unjuk bakat. Nah, Alda nampilin karate kata. Oke. Ini udah di nasional. Nah, ini udah winner. Ini pada saat Alda diundang untuk jadi juri di Duta Wisata Jambi. Nah, Duta Wisata Jambi Alda jadi guest star juga, jadi juri, diundang lagi ke sana. Ini waktu nari sih, karena Alda dulu penari juga Kak. Aktif banget anaknya ya Ibu ya, udah nari karate. Itu gimana ceritanya dari yang strong banget tiba-tiba ngelembut gitu? Dari gak tahu ya, bingung juga gimana. Ya, makanya itu macam bingung kan. Jadi dulu emang kalau misal kuliah kan Sabtu Minggu libur. Jadi Sabtu Minggu itu ya ngejob nyari duit. Nari. Nyari duitnya dari nari. Dari dari panggung ke panggung. Ini kalau nggak salah tadi itu lagi apa ya? Lagi ada giat dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Acaranya. Dan inilah dia Ibu udah Polwan. jadi kaum halo deh. ini bukan halo Bang ya. Halo Bang. Oke, keren sekali. Ini di Batu Kuning ya? Iya, ini di Batu Kuning. Oh, jadi Alda begitu kepilih sebagai anggota Polri itu langsung didinaskan di Batu Raja. Langsung di Oku ya. Langsung penempatan pertama. Terlalu gemoy kamu di sini ya. Ini lagi program latihan fungsi teknis Polri. Ini di SPN Betung. Di Betung? Ya, di Betung. Ini selama seminggu ikut giat pelatihan. Nah, ini waktu MC. Nah, Ibu ini lah jadi MC pula. Kalau Polwan tuh kayak
kayak gimana ya, kayak kewajiban harus bisa nge-MC gitu loh Kak. Kalau pelawannya ya. Setiap Senin kan kita ada MC wajib kan pada saat apel, jadi bergantian. Jadi pokoknya harus bisa. Iya, dan ini sudah bisa semua ini. Buat kakak awas insecure ya. Ya. Ini kemarin dalam rangka ini nih duta lalu lintas. Iya. Kebetulan kan jadi coach kemarin ngajar catwalk anak-anak. Duta lalu lintas. Oh iya, by the way Pak Kamser ya, kita tuh ada bocoran sedikit ya kalau emang Kak Alda ini kemarin adalah seorang coach yang ngelatih untuk peserta duta lalu lintas itu catwalk. Iya. Keren banget ya guys ya. Semuanya Anda bisa Ibu. Alhamdulillah. Bisa pasang gas? Bisa dong. Karena kan hidup sendirian di mes. Jadi apa-apa masang sendiri. Bisa angkat galon? Bisa. Apa aja bisa. Ya. Oh ini ya. Nah, ini wisuda kedua. Ini profesi nurse. Oh itu yang profesi ya? Iya, alhamdulillah cum laude lagi. Oh, Masya Allah banget ya. Ini kebenaran ada cerita Kak. Sebenarnya Alda tuh lulusan tahun 2022. Kan wisudanya itu kalau nggak salah bulan Oktober, tapi kan Alda pendidikan follow-on itu kan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi Alda karena nggak bisa ikut wisuda, tapi udah dinyatakan lulus pada saat itu. Jadi ikut wisudanya baru tahun 2023 kemarin. Wisudanya belakangan. Ini baru 2023. Berarti itu ibunya Alda sama ayahnya Alda ya. Mirip kan? Gemoy. Iya. Jadi Alda mirip ibunya ya. Iya ya. Iya. Mirip banget. Boleh dong di next lagi. Masih ada? Habis ya? Oke, itu dia Alda udah berbagi cerita yang wah Masya Allah banget. Anak ini multi talenta ya. Buat abang-abang di luar sana mohon banget kalau mau mendekat lihat dulu ya prestasinya. Alda ini emang super aktif ya, bukan lagi aktif ya. Alhamdulillah. Iya, super aktif banget, sehat banget, alhamdulillah banget ya. Karena aku tuh emang ambisius Kak. Karena gimana ya? Karena dari kecil kayak aku tuh harus, pokoknya aku tuh dari kecil harus menanamkan di diri, pokoknya aku nggak mau orang lain bisa, aku tuh harus bisa gitu. Iya, benar banget. Makanya segala hal dicoba. Ada satu yang jangan dicoba dong. Gigit telinga kamu sendiri, jangan dicoba ya. Itu nggak bisa. Maka jangan dicoba, percuma. Nggak bisa juga. Benar. Nah kalau Mbak lihat ya, Alda ini beneran kayak nggak ada capek-capek. Strong moment banget ya, semua diikuti. Sebenarnya ya, capek nggak? Pasti. Capek ya. Capek itu pasti. Dan sampai sejauh ini Alda pernah nggak sih ngerasa down? Pernah dong. Jadi ketika mungkin permasalahannya nggak perlu di apa ya. Jadi kalau misalnya Alda cuma ngasih tahu kalau misalnya memang Alda lagi down, satu, Alda tuh nggak mau nunjukin atau nggak terlalu dipublish jadi orang tuh emang taunya biarin Alda senangnya aja. Padahal sebenarnya kayak misalnya di mes itu aja suka nangis, ini stres karena ya banyak hal itu di lingkungan kerja, pertemanan, percintaan. Galau dong ya. Iya pastinya ada kan di titik down. Tapi emang yang selalu diingat itu tadi balik lagi ke ibu. Iya benar banget. Alda tuh tipikalnya nggak mau, tapi Alda tuh nggak pernah mau ngasih tahu loh ke orang tua kalau misalnya lagi sedih atau lagi apa, nggak mau, karena orang tua tuh nanti kepikiran kan, ikut sedih. Jadi di saat emang lagi down itu ya udah pokoknya nangis dikeluarin aja, tapi harus ingat gitu kan, hidup tuh terus berlanjut. Kalau misalnya tetap kayak gini terus merubah hal nggak akan berubah. Jadi ya ingat sama Tuhan gitu. Ya bukan soalin sih, tapi kayak emang di saat kita tuh kesel sama orang tuh nggak ada siapa lagi sih, apalagi kita lagi di posisi nggak tahu mau minta tolong sama siapa, kan ya udah cuma bisanya ngadunya sama Tuhan gitu. Oke, dan biasanya ya kan Alda pernah down nih, apa sih yang Alda lakuin biar Alda tuh nggak ngedown lagi? Yang tadi kayak kata Alda, mungkin Alda curhatnya sama Allah. Dan selain itu apa yang bisa Alda lakuin? Alda kalau lagi sedih itu suka apa ya, dilampiasin kayak ke hal-hal yang lebih positif aja sih, kayak olahraga, kayak jogging. Jadi kalau lagi galau itu kayak larinya malah tambah ini makin kenceng ya. makin
lagi kenceng ya. Dibawa ngelakuin hal-hal yang kita senang, terus juga yang pasti curhat ke orang yang memang benar-benar kita percaya. Kalau misalnya udah mentok, ini lagi baru. Tapi yang pasti yang harus Alda inget tuh kayak di saat semua orang lain mengecewakan, itu cuman satu orang, cuman ibu yang selalu ada gitu kan. Alda tinggalnya pasti ke ibu. Iya benar banget. Tapi kalau mau ngadu juga kayak iya nanti beban, kepikiran bener jadi banget beban. ya. Jadi apalagi kan di rantauan, biarinlah orang tua mau seneng aja lagi ya. ada duit nggak ada duit, pokoknya gimana pun orang tua taunya seneng aja. Iya benar banget udah ya. anaknya sehat di sini. Iya, yang penting sehat, taunya seneng gitu ya, bahagia, udah alhamdulillah banget. Nah, Alda ini tadi kita lihat udah banyak banget koleksi ya jatuhnya. Koleksi prestasi, dan sekarang juga karirnya udah mapan. Nah, untuk rencana ya, apa sih yang rencana Alda yang pengen banget Alda capai dalam hidup ini? Selanjutnya itu Alda rencananya mau ngelanjutin pendidikan ke S2. Cuman memang kayak gimana lagi ngumpulin duitnya juga, ngumpulin dana, karena kan nggak mungkin dapat lagi ya. Nggak mungkin dapat bisnis lagi. Bisa sih ada beberapa, tapi mungkin karena udah kerja ini juga kan agak kesulitan, kan harus bagi waktu. Iya benar banget. Bagi waktunya. Jadi untuk rencana kedepannya sih itu tadi mau ngelanjutin pendidikan S2 ya. S2. Masya Allah. Terus karena umur juga masih muda tentunya, ibu. ya mungkin beberapa tahun ke depan pengen nikah. Semua orang pengen ya. Pasti kan. Tapi yang itu dulu sih kalau sekarang, pokoknya ya yang penting kerjaan lancar, karir lancar, dipermudah segalanya. Kalau di polisi hindari pelanggaran. Iya bener banget ya, hindari pelanggaran. Nah, berarti Alda ini pengen sampai S2 ya? Iya, Masya Allah. Kalau bisa S3. Iya, amin. Doain ya. Iya, selalu semoga apa yang Alda pengen segala terwujud, dan selalu ada jalannya, dipermudah segala halnya. Amin. Nah, di podcast ini apa yang pengen Alda sampaikan buat generasi muda agar masa mudanya juga bisa bermanfaat, berarti, dan tetap semangat tentunya? Silakan. Oke, buat teman-teman yang ada di luar sana, siapapun dan apapun kondisi kalian dan bagaimanapun nanti ke depannya, kalian tuh harus tetap semangat. Pokoknya percaya aja kalau Tuhan itu tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Dan juga kita harus yakin, misalnya kita kan kadang kecewa nih ke depannya, kita yakin aja karena Tuhan tuh memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Contohnya kayak Alda tadi kan, Alda maunya jadi poluan, tapi tiba-tiba dapat beasiswa di kuliah di keperawatan, dijalanin aja. Tapi ternyata nanti ke depannya tuh ternyata lebih indah gitu. Rencana Tuhan tuh pasti lebih indah. Pokoknya kita bisa kalau kita mau. Iya, oke. Masya Allah. Nah, satu lagi nih, di podcast ini juga apa yang mau Alda sampaikan untuk ibu sama ayahnya Alda? Silakan. Oke, buat ayah sama ibu, harapan Cece selalu sehat. Pokoknya sehat-sehat terus. Maaf, mungkin Cece belum bisa membanggakan. Pokoknya Cece tuh selalu ngerasa masih kurang, masih banyak banget impian-impian yang belum tercapai. Mungkin belum bisa bikin ayah dan ibu bahagia. Intinya aku pengen membuat mereka bahagia dulu sebelum aku nikah. Emang kapan kamu nikah? Kalau ada yang ngelamar. Jawabannya sangat indah. Iya benar. Yang pertama tuh harus ada yang ngelamar dulu. Ada calonnya dulu. Harus ada yang ngajak nikah dulu. Iya, kalau ada ya belum bisa juga ya. Bisa juga. Pokoknya yang penting orang tua tuh harus sehat. Amin. Selalu sehat-sehat. Aku nggak tahu lah. Pokoknya kalau nggak ada mereka, aku nggak tahu. Aku nggak bisa bayangin. Walaupun di sini udah mandiri, tapi tetap aja. Oke, Bang. Jadi kita itu orang tua
first, nggak ada duanya. Pasti. Nah, hari ini podcast kita insight-nya luar biasa banget. Terima kasih juga untuk Alda udah bersedia untuk hadir di sini, udah menyempatkan waktu dalam 1000 kesibukannya. Sibuk banget anak ini ya, sibuk banget asli. Ngundang dia ini ya, wah. Drama kita panjang harus banget. weekend. Iya, harus weekend banget. Kalau nggak gitu nggak bisa ketemu. Nah, jadi terima kasih lagi untuk Alda sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Terima kasih juga udah memberikan insight yang luar biasa buat kita semuanya. Dan nggak terasa ya Pak Komter ya, kita sudah berada di penghujung acara. Dan hari ini tentunya kita ada pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita yang satu ini. Semoga podcast kita ini bisa membawa manfaat buat semuanya dan juga berkah untuk Alda ya. Nah, Pak Komter Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan Saya Nyai Hamida Agustina. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.